Barang siapa yang ingin mencontoh, contoh orang yang sudah mati. Jadi yang kamu contoh siapa yang sudah mati. Kita fainal hayy la yu'manu fatah, la yu'fal fitnah. Karena orang hidup ini enggak terlepas daripada fitnah. Hari ini dia hebat, mulia kayak wali Allah, besok dia kita enggak tahu. Hari ini jadi Bal'am bin Ba'ura, muka syafat, besok bagaimana keadaan dia? Kayak di wali Allah dia, zikir begitu kuat, bercahaya, sekarang menyembah iblis di tiang pancu. Maka kata beliau, man kana mustanan falyastan qatmat, man qatmat. Siapa yang cari contoh orang sudah mati. Tapi enggak semua orang mati juga, sudah Abu Jahal sudah mati juga. Siapa yang mati tersebut? Ulaika ashabun Nabi SAW. Mereka adalah para sahabat Nabi SAW. Jadi yang kita contoh adalah para sahabat radhiyallahu anhu yang sudah mati. Kalau yang hidup ini belum, yang sudah. Kadang-kadang dulu dipuji, sekarang dicaci biasa. Sampai anak saya nangis-nangis dia. Umi, dulu Abi dipuji, sekarang dicaci Umi katanya. Sabar nak kata istrinya. Ya biasa begitu. Hadirin yang Allah. Maka kalau dia pun jahadah, bicara terhadap Allah, nanti Allah walladzina jahadu fina anahdiyannahum subulana. Jadi janji Allah itu kepada dai, kepada orang lain enggak ada janji. Tapi yang jelas kata ulama, kalau matahari terbit pasti akan timbul cahaya. Dakwah bergerak pasti hidayah akan turun. Cuman hidayah tadi kepada siapa turunnya? Ada 4 poin yang kamu nggak ngerti, kata beliau. Yang penting kalau kamu buat ikut arahan, bicara kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa. Jangan bicara kebesaran pribadi, jangan bicarakan kehebatan simpulan enggak. Jangan bicara masalah kehebatan tempat, tidak. Tapi kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Buat kerja. Nanti hidayah Allah janjikan kepada dai dulu. Tapi efek daripada pemahaman dai Allah turunkan juga hidayah. Tapi ada 4 poin yang kamu nggak ngerti. Yang pertama, kepada siapa turunnya hidayah, di mana, kapan, dan bagaimana. Ini 4 perkara yang di luar hitungan otak kamu. Kata masyarakat kita. Kepada siapa turun hidayah? Wahai Musa, idza ila fir'aun innahu tagha. Pergi ke rumah Firaun. Firaun keras kepala, enggak bakal terima hidayah. Tapi saya suruh kamu pergi itu untuk membina kamu sendiri. Dan enggak bisa, memang terbina akhirnya. Saya lompatkan dulu ke rumah Firaun. Ngapain ke Firaun? Yang penting ke rumah Firaun. Betul yang di Firaun yang dituju enggak dapat hidayah, bahkan nantang ingin bunuh. Tapi berkat kepergian Nabi Musa alaihissalam, yang targetnya Firaun bahkan yang mendapatkan hidayah siapa? Istri beliau. 80.000 tukang sihir masuk Islam akhirnya. Kalau Nabi Musa enggak pergi dengan alasan Firaun keras, ngapain didakwahin? Beliau enggak tertarbiyah dan hidayah enggak turun kepada istrinya Firaun. Jadi kadang-kadang kita khususnya kepada siapa? Sebulan, enggak bakal dapat hidayah. Enggak usah. Sudah 100 kali. Itu bukan urusan kamu. Datangi saja. Mungkin yang 100 kali dia enggak dapat hidayah, tapi pembantunya yang dapat hidayah. Orang tuanya bisa dapat hidayah. Begitu. Yang kedua, kapan? Bukan urusan kamu. Sejak awal menemani Nabi SAW, sementara ayahnya enggak masuk Islam. Tukaran batin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang lain satu bersama Islam, tapi ayah sendiri enggak masuk Islam. Sampai hijrah ke Madinah belum masuk Islam juga. Setelah Nabi berdakwah 21 tahun, ke waktu Fathu Mekah tahun ke-8 Hijriah, baru ayahnya masuk Islam. Kapan ayahnya masuk Islam? Ayahnya Abu Bakar masuk Islam kapan? Tahun ke-8 Hijriah, setelah Nabi berdakwah 21 tahun lamanya. Menahan tekanan batin itu gimana? Saya dakwah kemana-mana, ayah saya belum masuk Islam. Biasa, tenang saja. Waduh, ngapain kamu dakwah? Ayah kamu sendiri belum ikut dakwah. Itu bukan urusan saya, itu urusan Allah. Tapi saya sudah bergerak. Yang ketiga, di mana? Dakwah di Mekah 13 tahun. Yang masuk Islam nggak sampai 1000. Bisa dihitung dengan jari saja. Tapi aneh, Mus'ab bin Umair 1 tahun di Madinah, nggak ada satu buah rumah pun di Madinah kecuali masuk Islam semua. Apakah Mus'ab bin Umair lebih hebat dari Nabi SAW? Tidak, Pak. Pengawalan Nabi di Mekah, Allah turunkan hidayahnya di mana? Di Madinah. Maka kalau Anda membaca Al-Quran, para ulama tafsir yang paham, khususnya saya belajar banyak dari Syekh Sya'rawi, takdim wa ta'khir dalam Al-Quran itu punya rahasia sendiri. Dalam surah Yasin dan surah Yusuf khusus berbeda. Dalam surah Yasin, waja'a min aqsal Madinah rajulun yas'a. Dalam surah Yasin, waja'a min aqsal Madinah,
Datang orang dari luar kota jauh. Satu orang laki-laki. Berlari dengan cepat. Mengatakan, ya qaumatal mursalin. Dalam surah Qasas, wa ja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Datang satu orang laki-laki. Jadi kalau dalam surah Yasin penekanannya tempat. Kalau dalam surah Qasas penekanannya orang tadi. Makanya nggak bisa dibolak-balik. Dan ada rahasia tersendiri. Kenapa dalam surah Yasin ditekankan tempat? Karena waktu itu dakwahnya di tengah Madinah, di tengah kota, 3 orang tadi. Orang kota nggak mau ikut, tapi dayanya turun di luar kota sana. Dakwahnya di Mekah, turun hidayahnya di mana? Di Madinah. Dakwahnya tengah kota, hidayahnya turunnya di pojok kota sana. Pernah kami di Jordan, waktu awal saya pertama 4 bulan. Keluar. Nanti di Jordan ke 2 minggu atau seminggu sekali kita pulang ke markas. Kamis pulang rombongan. Satu orang datang, bawa tas. Antum kenal saya enggak? Kata teman-teman enggak kenal. Saya kemarin, hari Rabu. Lihat antum jauh lah di tempat saya namanya Romsa. Salah satu kota di Jordania. Saya di lantai tingkat, di rumah saya di flat tuh. Lantai tingkat 2 atau 3. Saya lihat kalian sedang jauh lah, menjauh di satu buah toko. Orang toko marah-marah sama kalian. Marah-marah dia. Saya heran kok kenapa orang bersorban kami dimarah-marahin. Kenapa? Ada salah apa mereka ini? Kalian pergi, saya turun. Saya tanyakan ada apa. Saya terkesan kok orang baik-baik dimarahin. Akhirnya saya terkesan, saya sekarang ikut 40 hari beliau katakan. Geraknya di toko seberang sana, hidayah turun di mana? Di atas. Nabi sedang taklim di Madinah. Satu orang mengamal kambing, kambingnya disikat oleh serigala, dibawa lari. Marah dia kejar. Bertarung dengan serigala. Dia rebut kembali itu kambing. Hebat memang. Berani dia melawan serigala. Lantas serigala termenung, dia katakan, kenapa kamu mengambil kembali rezeki yang Allah sudah berikan kepada saya? Kata pengembala kambing, kok aneh. Hari ini aku baru dengar ada serigala bicara bahasa manusia, bahasa Arab. Aneh betul. Kata serigala, ada yang lebih aneh lagi. Seorang nabi telah ada di Madinah, kamu masih mengembala kambing di sini. Dan kita ayat sahabat. Akhirnya dia bawa kambingnya ke Madinah. Betul Nabi sedang talim. Ucapkan salam, berbisik dia. Dia ceritakan apa yang terjadi. Dan dia masuk Islam. Nabi katakan, Bilal, kumandangkan azan, kumpulkan orang. Nabi katakan, karkuzarikan apa yang terjadi antara kamu dengan serigala. Dikarkuzarikan. Memang Nabi katakan, tidak akan terjadi hari kiamat sebelum ada binatang yang berbicara dengan bahasa manusia. Jadi hadirin ya Allah, dakwahnya di Madinah, talim, hidayah turunnya bagaimana caranya? Dengan cara serigala. Begitu. Jadi 4 ini kamu nggak tahu, yang penting kamu bergerak, hidayah turun. Pertama kepada diri kamu yang ada jaminan, yang lain nggak ada jaminan. Cuma 4 tadi pasti turun. Di mana, kapan, bagaimana, dan kepada siapa. Siap bergerak senantiasa insya Allah. Berangkat. Betul berangkat. Nabi Musa AS perlihatkan tongkatnya jadi ular. Buka tangan. Bercahaya. Fir'aun katakan, wahai Musa jangan dengan saya dulu. Dengan anak buah saya aja dulu. Biasa preman-preman begitu. Jago-jagoan itu, kalau mau berkelahi anak buah dulu. Kapan waktunya wahai Musa? Padahal dia menunda waktu untuk mengatur kekuatan. Nabi Musa katakan, udah atur waktu. Di saat-saat orang hari raya Mesir, kumpulkan tanah lapang. 80.000 orang sini dikumpulkan. Lemparkan tongkat dan tali mereka masing-masing. Terjemah berapa? 80.000 kali 2. 160.000 ular. Ketika ular bergerak menyerang Musa alaihissalam, Nabi Musa enggak lari. Tadi lihat satu ular lari. Sekarang lihat 100.000 ular enggak lari. Tapi masih rasa takut. Fa'ujan safi nafsi khifah. Masih ada rasa takut sedikit. Masih ada keseluruhan. Tadi dia lari, sekarang enggak lari. Tapi masih takut. Allah kata, wahai Musa, qulna la takhaf innaka kata Allah. Wahai Musa jangan takut. Kamu yang menang. Lemparkan kau punya tongkat. Makan habis 160.000 ular. Entah lari kemana, Allah yang tahu. Jadi tongkat lagi. Jadi sekarang ketika iman diterjunkan di medan dakwah, mulai meningkat. Bicara dengan Allah. Puncaknya sekarang. Di depan lautan, kalau bahasa almarhum Kiai Uzairon, di depan lautan yang dalam, di belakang Firaun yang kejam. Di antara 2 kematian. Maka Bani Israel mengatakan, illa lamudrakun. Wahai Musa, kita terkepung sekarang. Kita terkepung di antara 2 kematian. Maju, mati di lautan. Kalau bertahan, dihajar oleh Firaun.
Dan yang ngomong innalam mudrakun ini siapa, Pak? Pengikut Nabi Musa 600.000. Yang ngomong ini siapa? Bani Israel. Pengikut Nabi Musa yang tadinya selama 30 tahun dibina dalam suasana ibadah. Siang hari mereka kerja rodi, kerja keras, menjadi buru-burunya Firaun, bangunkan rumah, bangun perabidan dan sebagainya, bersihkan jalan dan sebagainya, jadi budak. Maka kesempatan untuk kawin mereka kapan? Malam hari. Dan mereka betul-betul sudah merasa terkekang, terzolimi. Wahai Musa, gimana nih? Kita sekarang dihinakan. Minta kepada Allah supaya kita terbebaskan dari perbudakan gini. Musa menajik Allah, apa jalan yang terbaik untuk menyelamatkan Bani Israel yang sudah dizalimi demikian lama. Wa wahayna ila Musa wa akhihi an tabawwa liqaumikum bisr buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah. Kami wahyukan kepada Musa dan kakaknya Harun alaihi wasallam untuk menjawab pertanyaan Bani Israel tadi, an tabawwa liqaumikum bisr buyutan, tempati rumah-rumah di Mesir. Malam hari. Waj'alu buyutakum qiblatan, jadikan itu rumah-rumah sebagai kiblah, musalla, tempat salat. Karena siang hari enggak boleh. Maka malam hari Nabi Musa jauhlah, kumpulkan sekian banyak rumah, laki-laki kumpulin di rumah ini, targib. Nanti sekian lagi, banyak lagi, targib lagi. Selama lebih kurang 30 tahun Nabi Musa alaihissalam berapa? Mendakwahin, dibina, diajarkan zikir, salat, wa aqimus shalah, didikan salat. Jadi targiban Nabi Musa alaihissalam supaya Bani Israil memperbaiki hubungan kepada Allah melalui apa? Salat. Yang sibuk cuma 2 saja, Nabi Musa dengan Nabi Harun, dibantu dengan 70 orang nakib tadi. Targib, ajarin salat, sudah salat. Sudah matang imannya, hubungan pada Allah. Wahai Musa, asri bi ibadi lailan innakum muttabaun. Bawa keluar murid-murid kamu yang diajar zikir nih. Suluknya berapa tahun? Bukan 4 bulan, Pak. Ikut suluk 30 tahun, enggak main-main. Mursyidnya siapa? Musa. Muridnya siapa? Bani Israil. Berangkat. Jadi, tapi ketika melihat lautan yang dalam, Firaun yang kejam mengatakan, innal mudrakun, kita terkepung. Lupa. Suluknya tadi lupa. Mungkin tasbihnya bergerak tapi sudah lupa mengucapkan Allah. Jadi Allah ingin bagi tahu, wahai Musa tanpa menghinakan, maaf, kawan-kawan kita berzikir bagus zikir, Pak. Tapi kalau hanya iman dibentuk dalam zikir saja, melihat keadaan terkesan. Maka tadi imannya santri, ini imannya sufi, sekarang imannya dai apa? Yang telah terbina. Kalla, jangan takut. Inna ma'iyya Rabbi sayahdin. Bersamaku Robku, dia akan berikan petunjuk padaku. Jadi hebat Pak Nabi Musa alaihissalam, aneh. Beliau sudah tahu bagaimana kehebatan tongkat beliau tadi. Bisa menelan ular, menakut-nakuti Firaun. Tapi ketika puncak tantangan di depan lautan di belakang Firaun, beliau katakan apa? Jangan takut, bersamaku tongkatku sudah kuisi. Ada nggak gitu, Pak? Tongkat sudah diisi. Enggak. Sampai dengan tongkat pun bisa melupakan, Pak. Padahal itu tongkat sudah diisi. Paham? Kalau masih ingat dengan tongkat yang diisi, belum mencapai puncak iman. Lupa sama sekali, dilupakan dengan senjata. Inna ma'ya Rabbi, bersama Robku. Nabi Musa enggak membanggakan, jangan takut, aku punya tongkat. Dan memang perintah Allah aneh. Allah katakan ketika Nabi Musa katakan, inna Rabbi sayahdin. Kalla inna ma'ya Rabbi sayahdin. Hidayah pada apa? Wahai Musa, idrib bi aswaqal bahar. Pukul itu laut dengan tongkat. Pukul itu laut dengan tongkat. Aneh perintah Allah ini kepada dai ini, emang aneh. Enggak masuk akal. Dan memang perintah Allah enggak perlu dimasukkan di akal, enggak. Perintah Allah di hati. Yang masuk akal, wahai Musa, jangan takut, balik kanan, lempar kau punya tongkat. Iya kan? Lempar dengan kuat, pecah kepala Firaun, menang. Menyerah semua anak buahnya. Tapi perintah Allah, pukul laut. Ngapain pukul laut? Perintah Allah jangan dikaji dengan otak, Pak. Jangan dikaji dengan otak.
Lihat ini perintah Allah. Taat saja kepada maunya Allah. Jangan dengan otak kita. Ikut arahan.